Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kita masih akan bahas terkait dengan putusan janggal dari Mahkamah Konstitusi atau putusan yang dianggap janggal dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan bagaimana pelaksanaan atau calon-calon yang akan berpartisipasi dalam tahun politik Pesta Demokrasi 2024. Apakah memang demi keluarga atau oligarki atau hal yang lain? Dan masih bersama kami Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah serta Mbak Bivitri Susanti. Saya kembali ke Kang Ferry. Sebelum kita masuk terkait dengan kepentingan politik yang ada di balik dari putusan Mahkamah Konstitusi atau yang kita khawatirkan ada di balik putusan Mahkamah Konstitusi, saya ingin tanya tanggapan dari Kang Ferry terkait dengan sikap dari KPU yang menyatakan bahwa KPU tetap patuh pada putusan MK soal batas usia Capres dan juga Cawapres, mengingat Kang Ferry pernah menjabat sebagai komisioner KPU? Ya, baik, terima kasih Mbak. Kalau soal itu ya tentunya KPU dalam posisi untuk melaksanakan aturan yang ada. Apapun Aturan yang kepentingan yang ada di belakang putusan tersebut ya Kang? Iya betul, aturan dalam undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya kan ini juga perlu kita cermati terkait dengan apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu nanti akan menjadi bagian yang direvisi oleh KPU di dalam PKPU-nya, dan PKPU itu nanti akan dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah, ataukah memang self-executing yang langsung dijalankan oleh KPU dengan merubah PKPU-nya tentunya. Nah ini yang saya pikir ini menjadi wilayah dari penyelenggara pemilu, terutama KPU seperti itu. Kang Ferry, butuh berapa lama sebenarnya ketika kita mengubah PKPU? Ya kalau PKPU sebenarnya tergantung apa yang memang akan dirubahnya. Kalau dengan kondisi seperti ini kan sebenarnya tidak lama. Cuman apakah ini akan memerlukan konsultasi atau tidak dengan DPR dan pemerintah, itu yang memang menjadi penting. Perlu kita coba lihat dan kita cermati apa yang memang nanti dilakukan oleh KPU seperti itu. Ataukah memang langsung dijalankan dengan merubah PKPU itu sendiri gitu, tanpa harus melakukan konsultasi dengan pemerintah dan juga DPR. Tapi kalau dalam hukumnya atau dalam aturannya harus berkonsultasi dengan DPR atau bisa langsung mengambil keputusan dalam PKPU? Ya, dalam ketentuan yang ada itu harus berkonsultasi dengan DPR dan juga pemerintah. Mengingat DPR adalah positif legislatornya ya? Baik. Ya, betul. Baik, saya kembali ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, mengingat Mahkamah Konstitusi ya, kalau tadi kita bicara DPR adalah positif legislatornya, Mahkamah Konstitusi adalah selama ini berlaku sebagai negatif legislator. Dan yang saya baca, kalau misalnya Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah putusan yang bisa dikatakan menambah norma begitu, alih-alih mengubah atau mengganti atau membatalkan aturan yang sebelumnya ada, bagian pasal atau ayat yang dikabulkan MK tetap memiliki daya laku atau validity, tapi tidak memiliki daya guna atau efficacy. Sejauh apa ini berpengaruh pada putusan atau kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin? Ya, perlu saya koreksi sedikit. Jadi yang soal daya guna dan daya laku itu hanya berlaku ketika, maksudnya konsep seperti itu hanya ada ketika MK secara eksplisit menyebutkannya dalam putusan waktu itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan nomor 91 2021. Tapi tidak secara umum begitu, Mbak. Begitu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya, maka putusan itu langsung final dan mengikat. Jadi dalam arti apa yang sudah diputus kan, kalau modelnya seperti ini kan istilahnya itu conditionally unconstitutional. Jadi dia inkonstitusional tapi bersyarat. Dia hanya menjadi konstitusional kalau pasal 169 huruf Q itu dibacanya menjadi, nah jadi kira-kira seperti itu bunyinya. Maka yang sekarang langsung berlaku adalah yang seperti diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi langsung berlaku, nggak ada efficacy dan lain sebagainya, nggak ada. Langsung berlaku seperti halnya undang-undang, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu, walaupun mereka mungkin secara individual punya pikiran bahwa ini bisa dikritik dan lain sebagainya, tetap sebagai institusi, ya dia harus langsung melaksanakannya. Tidak perlu mengubah undang-undang. Jadi langsung keluar peraturan KPU-nya, yang saya dengar sih memang sudah ada persiapan. Saya dengarnya ada diskusi juga 2 hari yang lalu dengan Pak Idham ya, KPU yang sekarang. Sebelum putusan ini ada? Juga, gitu. Sebelum putusan ini ada?
Iya kan kemungkinannya kan ada. Jadi kan sebelum kan kemungkinannya selalu dikabulkan atau tidak dikabulkan, kan begitu ya? Dikabulkan atau ditolak. Nah jadi untuk semua alternatif yang ada kan sudah bisa dipikirkan. Karena jangan salah kaprah, peraturan KPU itu tidak membuat norma baru. KPU sebagai penyelenggara pemilu dia hanya akan membuat, misalnya dibuat bahwa syarat kepala daerah sekarang bisa ya, jadi atau usia atau kepala daerah. Maka nanti dokumen yang harus disubmit adalah A, B, C, D begitu. Jadi benar-benar teknisnya saja karena normanya sudah dibuatkan oleh DPR dan juga kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nah KPU itu hanya teknisnya. Dokumen apa yang mesti disubmit karena peraturan KPU-nya adalah soal pendaftaran capres cawapres. Oke, berarti yang tetap menjadi pertanyaan adalah di balik putusan Mahkamah Konstitusi ini, kalau misalnya kita bicara mengenai menambah norma, kemarin saya sempat berdialog juga dengan salah satu pakar tata negara. Biasanya putusan MK yang bersifat seperti ini itu kalau ada urgensi atau kedaruratan seperti itu. Tetapi dianggap atau kondisi yang saat ini ada dianggap tidak memiliki urgensi atau kedaruratan yang dimaksud. Ya lagi-lagi seperti ini Mbak Bivitri, sepanjang sejarah Indonesia berdiri, pernahkah ada kondisi atau situasi yang sama seperti kondisi kemarin ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menambah norma dalam sebuah aturan konstitusional? Ya, sebenarnya kalau menambah normanya itu, MK itu sudah sering lakukan, Mbak. Maksud saya kita bisa kritik begitu ya, tapi memang selama paling tidak 15 tahun terakhir, model conditionally konstitusional atau conditionally unkonstitusional itu sebenarnya MK sudah lakukan. Jadi kalau saya sih melihat putusan ini lebih ingin menyoroti soal keanehan dalam hukum acaranya tadi ya, tanggal 19 baru masuk, 19 September baru masuk, putusan yang perkara yang barunya, dan juga ada benturan kepentingannya ini yang mesti kita sorot. Jadi kalau kita mau menyorot soal apakah ini kepentingan dinasti politik, menurut saya clear sekali. Ada dua indikasi nih. Yang pertama adalah siapa beneficiary atau orang yang akan mengambil keuntungan langsung dari putusan ini. Dari semua nama cawapres yang sudah ada itu kan ya, Erick Thohir, Mahfud MD, Khofifah, kan yang usianya di bawah 40 memang hanya Gibran. Jadi nggak usah pura-pura juga gitu ya. Tapi bahkan yang lebih blatant, yang lebih telanjang adalah dalam permohonan nomor 90 yang dikabulkan ini ditulis nama Gibrannya itu ditulis bahwa ini karena dia ngefans ya dengan Gibran maka dia ajukan permohonan ini. Dalam Mahkamah Konstitusi, dalam hukum tata negara, dalam penyelenggara negara secara umum, ini yang namanya benturan kepentingan. Karena namanya sudah masuk juga dan hubungan keluarga itu dalam hukum tata negara itu sama sekali harusnya dihindari. Apalagi ini ketika ingin memutuskan sesuatu yang ada kepentingan langsung dengan orang yang punya hubungan kekerabatan seperti ini. Nah jadi dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan. Kalau masalah apakah lazim dan lain sebagainya memang bisa diperdebatkan begitu. Kalau tapi yang paling kelihatan adalah di benturan kepentingan yang nyata ini yang kemudian merusak model-model hukum acaranya tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian juga misalnya merusak kebiasaan kalau misalnya sudah memutus A, harusnya ketika memutus B yang sangat berbeda, satu kiri satu kanan, itu argumentasi hukumnya, legal reasoningnya harus kuat sekali. Ada perkembangan apa di masyarakat? Seperti kata Saldi Isra, ini baru berapa hari tiba-tiba sudah berubah. Nggak mungkin. Dia sendiri bilang dalam bahasanya ditulis dalam putusan, dia bilang ini tidak memenuhi penalaran yang wajar. Dalam bahasa sehari-hari ini nggak logis sebenarnya putusan. Kan sebenarnya itu yang ingin dikatakan oleh hakimnya sendiri, 4 orang hakim yang tidak setuju tadi. Posisi Ketua Mahkamah Konstitusi apakah juga menjadi pertimbangan atau menjadi faktor utama yang menyebabkan putusan berubah? Atau sedominan itukah sosok ketua dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu dalam mengubah sebuah putusan?
Tidak dominan sebenarnya kan makanya posisinya 5-4 tuh. Jadi dan nyata sekali yang 4 itu menyatakan dissenting opinionnya, yang 2 menyatakan concurring opinionnya. Jadi bukan pendapatnya satu orang ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tentu saja ketua yang memimpin rapat itu sudah punya arti tersendiri. Biasanya kita paham ya namanya rapat, biasanya ketua rapat akan bisa mengarahkan. Nah, jadi kita masih melihatnya dalam konteks itu. Dan kita juga mesti melihatnya dalam suatu manajemen perkara tadi yang menarik tanggal 19 September 2023. Ini sebenarnya kan perkara ini udah jalan dari bulan April, Mbak. Dari April 2023 udah jalan, saya sendiri ikut sidangnya pada akhir Agustus. Terus tiba-tiba 13 September perkara yang baru masuk sekali itu ditarik. Dan sudah dilaporkan oleh majalah Tempo, bahkan belum ada tanda tangannya, terus dikejar ke Solo. Nah, jadi saya kira ini orang kan pemohonnya ini mahasiswa di UNS ya, jadi maka dikejar ke Solo. Nah, jadi indikasi-indikasi itu yang sebenarnya menurut saya sangat menandakan soal adanya benturan kepentingan itu. Memang bukan dia sendiri yang memutus 99-nya, makanya ada 5 dissenting opinion. Oke. Nah, bicara mengenai benturan kepentingan ini kan berarti juga menyasar parpol, menyasar kepentingan politik. Kang Ferry, ada tanggapan sendiri nggak dari koalisi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo? Dan apakah ini bisa dibilang merugikan atau menguntungkan atau bagaimana? Ya, kalau kami sendiri ya nggak ada. Tidak ada hal yang memang menjadi bagian dari benturan-benturan kepentingan tersebut. Itu kan pure terkait dengan putusan dari hakim-hakim konstitusi atau Mahkamah Konstitusi yang ada seperti itu. Jadi bagi kami sih itu ya memang dalam konteks yang memang terjadinya tadi yang saya sampaikan di awal. Kita harus coba kupas soal inkonsistensi dalam putusan itu sendiri. Yang asalnya soal open legal policy kok masuk dalam hal lain seperti itu, yang masuk di dalam konteks soal elected official tersebut. Itu menjadi cermatan kita. Yang kedua adalah soal terkait dengan bisa jadi legal standing kan, legal standing. 29 diajukan oleh PSI, 51 oleh Garuda, terus 55 oleh para pejabat atau wali kota yang memang ada. Tahu-taunya di 90 diajukan oleh mahasiswa yang memang ada. Ini kan juga penting ketika kita melihat soal legal standing yang kita harus kupas. Apakah memang ini menjadi lemah atau tidak? Dan konteks konflik kepentingannya itu ya konflik kepentingannya memang yang ada di sana. Jadi ini yang tadinya kita ingin berharap bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi itu betul-betul memberikan kepastian hukum, ajak dan juga tidak akan menimbulkan semacam anggapan adanya turbulensi politik kembali atau gonjang-ganjing dan sebagainya. Ternyata memang tidak sesuai harapan seperti itu. Nah, bagi kepentingan yang ada di kami misalnya, sebenarnya tidak. Itu kan memang wilayahnya wilayah lain lagi. Kalau sudah diputuskan ya silakan saja dalam konteks ini. Tapi kan kita melihat dari sisi aspek yang memang ada secara formil materialnya atau saya meminjam bahasanya BPT-nya dalam konteks hukum acaranya memang ada di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Mbak Fani. Oke, tetap tidak akan mengubah putusan juga ya yang akan disampaikan oleh koalisi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo besok mungkin ya, Kang Ferry? Ya, insya Allah kita tetap kita sudah punya preferensi yang memang cukup kuat terkait dengan soal seperti itu. Tapi kan kita ingin melihat bahwa kita ingin menjunjung hukum ini menjadi panglima seperti itu, apalagi dilakukan oleh lembaga sekelas yang memang Konstitusi. punya otoritas terkait dengan aspek untuk memutuskan aspek-aspek yang memang terkait dengan soal konstitusi itu sendiri. Apakah itu membatalkan atau tidak membatalkan sesuai dengan konstitusi seperti itu. Baik Kang Ferry. Kang Ferry dan juga Mbak Bivitri, karena durasinya sudah atau terbatas sekali, kita terpaksa sudahi dulu ya dialog kita pada malam hari ini. Tapi kita harap apapun
implikasi yang muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terkait dengan bagaimana kita harusnya bisa memisahkan antara hukum dan juga kepentingan politik, terutama ketika timingnya ini pas bersinggungan, berdekatan dengan pesta demokrasi yang akan jatuh di tanggal atau di tahun 2024. Tapi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kang Ferry dan juga Mbak Bivitri atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, kita jumpa lagi lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat malam.